Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang saya hormati Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Pak Nurul Hasanuddin beserta jajaran. Terima kasih Bapak dan jajaran sudah hadir. Yang saya hormati eh, Kepala Perwakilan Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati perwakilan dari Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, yaitu dari bagian perencanaan dan pelaporan, kemudian dari bidang perlindungan anak, dan dari bidang pemberdayaan perempuan. Yang saya hormati juga perwakilan dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati perwakilan dari Kepala Biro Kesosetda Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Bu Wiwi sudah hadir. Yang saya hormati perwakilan dari Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala UPT PPPA DPPP Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para perwakilan dari para Kasudin PPAPP Kota Administrasi dan Kabupaten, eh, yang diwakili dari Kepala Seksi Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan, para Kasatpel Kecamatan PPAPP, eh, yang saya hormati juga para Kasikesra Kelurahan se-DKI Jakarta, dan yang saya hormati juga para penyuluh KB Kelurahan PPAPP Kota Administrasi dan Kabupaten, dan juga tidak lupa yang kami banggakan para perwakilan kader Dasawisma Kelurahan se-DKI Jakarta. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, diseminasi survei pengalaman hidup anak daerah dan survei pengalaman hidup perempuan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 akan segera kita mulai. Diseminasi ini akan membahas hasil survei pengalaman hidup anak daerah dan survei pengalaman hidup perempuan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Acara selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Fatmawati selaku Kepala Puslapbang PPAPP serta KB Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan arahan mengenai kegiatan diseminasi hari ini. Kepada Ibu Fatmawati dipersilahkan. Terima kasih, Mas Jakob, selaku Kasat Pelitbang dari Puslitbang PPPA serta KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada semuanya, utamanya yang terhormat dari Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta. Di sini ada Pak Nurul Hasanuddin beserta jajaran. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak. Kemudian yang terhormat dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta yang mewakili dari Dinas PPAPP, Bagian Perencanaan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian dari Kominfo, Dinas Kominfo, terima kasih atas kehadirannya. Dari Kepala Biro Kesas Seda Provinsi DKI Jakarta, ada Bu Wiwi, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, terima kasih atas kehadirannya. Dari UPTP PPA DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu dari jajaran Kasudin PPAPP Kota Administrasi dan Kabupaten, di sini ada para Kasih PP maupun PA, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati juga dari seluruh Kasatpel, Kecamatan, PPAPP, Kota, dan Kabupaten, seluruh DKI, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang tercinta, yang terkasih, Bapak Ibu Kasih Kesra, Kelurahan se-DKI Provinsi DKI Jakarta, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga para penyuluh KB yang ada di Kelurahan PPAPP Kota Administrasi Jakarta. Terima kasih dan juga yang sangat kita cintai Bunda-bunda kader Dasar Wisma seluruh DKI Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini, hari Jumat, hari yang baik tanggal 12 Desember 2025, kita bisa bersama-sama untuk hadir dalam rangka diseminasi survei pengalaman hidup anak daerah
atau SPHAD, dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah atau SPHPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa bulan waktu yang lalu, Puslatbang PPPA serta KB telah melaksanakan survei terhadap pengalaman hidup anak dan survei pengalaman hidup perempuan. Dan survei ini rutin dilakukan dan dilaksanakan sepanjang tahun. Tahun depan juga akan ada surveinya. Untuk apa survei tersebut? Tentunya survei itu dilaksanakan adalah untuk bagaimana kita ingin melihat gambaran-gambaran tentang pengalaman kualitas hidup anak maupun perempuan yang tentunya nanti akan merupakan basic data yang sangat berguna bagi Provinsi DKI Jakarta. Hari ini kita bersama-sama melakukan diseminasi. Diseminasi itu apa? Diseminasi itu adalah untuk menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan hasil analisis, menyebarluaskan rekomendasi yang bagaimana yang harus kita lakukan dari hasil survei yang sudah kita laksanakan. Tentunya data-data yang nanti akan kita dapatkan adalah tidak bisa diganggu-gugat ya, karena itu adalah ibarat kata data mutlak hasil survei. Gambarannya seperti apa? Deskripsinya seperti apa gambaran hidup perempuan dan anak yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, kita inginnya dari hasil survei itu, keinginan hati kita, prevalensi kekerasan terhadap anak maupun prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tentunya akan turun. Nah, hari ini kenapa kita menyebarluaskan diseminasi kita kepada Bapak Ibu semuanya dari tingkat jajaran provinsi yang ada di DKI, dari jajaran Bapeda, Dinas PPAPP, Biro Kesos, teman-teman yang ada di Kominfo, sampai ke teman-teman Pamong, dan juga hari ini melibatkan Bunda-Bunda Dasawisma, karena ketika kita kemarin melakukan survei, kita melibatkan semua unsur. Yang mempunyai wilayah adalah teman-teman Pamong, mempunyai rakyat adalah teman-teman Pamong, dan kita mempunyai program yang harus dijalankan. Dan kemarin ketika enumerator kita berada di lapangan, itu teman-teman Kasatpel berkoordinasi dengan camat, dengan lurah, dan juga ketika enumerator door to door kepada keluarga-keluarga yang menjadi sampel yang akan ditanya-tanya, itu banyak diantaranya ditemanin oleh Bapak Ibu semua Dawis ya. Jadi hari ini kita ingin menginformasikan hasilnya seperti apa gitu ya. Kalau kita sudah tahu hasilnya seperti apa, tentunya itu akan menjadi early warning system bagi Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana untuk preventifnya, bagaimana untuk promosinya dari hasil survei ini, sehingga ujung-ujungnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak kita kepinginnya akan turun. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Mari kita dengarkan sama-sama hasil dari pelaksanaan survei pengalaman hidup perempuan dan anak maupun survei pengalaman hidup terhadap perempuan. Demikian Bapak Ibu, saya rasa saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih terhadap DPS yang selalu senantiasa bekerja sama dengan baik terhadap kami. Mudah-mudahan hasil yang kita dapatkan itu adalah hasil yang baik ya. Meskipun ada hasil yang kurang baik, tentunya kita nanti akan memperbaiki program-program apa yang bagus untuk mengeliminir, untuk memitigasi hasil-hasil yang hari ini kita dapat. Jadi, Bapak Ibu semuanya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan diseminasi hasil survei pengalaman hidup anak daerah SPHAD dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah SPHPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Yakob. Ya, terima kasih Bu Fatmawati atas arahannya. Melanjutkan acara pada hari ini, izin kami mengingatkan kepada para peserta rapat untuk mengisi daftar hadir di link yang berada di kolom chat. Dan
Selanjutnya dimohon untuk menyalakan kamera masing-masing peserta karena kami akan melakukan sesi dokumentasi. Depan kamera. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Itu udah tuh. Makan aja dulu. Makanya. Eh, Mas Andika sudah siap, sudah bisa. Tolong Oke, diberi siap. aba-aba ya. Oke, ini karena ada beberapa slide, mungkin saya coba screenshot dulu. Oke, open kamera ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, tunggu. 1, 2, 3. Kasih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Andika atas dokumentasinya. Selanjutnya menuju acara utama hari ini, eh, kami persilahkan kepada eh, Bapak Nurul Hasanuddin selaku Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan penjelasan tentang hasil survei pengalaman hidup anak daerah dan survei pengalaman hidup perempuan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Eh, Kepada Pak Nurul atau jajaran kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga suara saya jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jelas Pak. Jelas ya. Yang saya hormati tentunya Ibu Fatmawati ya, Kepala Puslatbang PPAPP. Salam kenal Bu. Karena memang sebelumnya intens dengan Pak Rizky ya, sudah berganti amanah. Jadi ini pertemuan pertama sebenarnya dengan Bu Fatmawati saya. Jadi tentunya sangat penting ya, kolaborasi BPS dan DPP APP ini kan sudah cukup lama. Semoga kolaborasi ini akan terus terjalin dan kami di BPS tentunya sangat menginginkan kolaborasi ini bisa lebih berkualitas, lebih bermakna, dan juga lebih berdampak ya. Dan juga yang saya hormati seluruh peserta yang hadir ya, dari berbagai dinas OPD ya, saya dengar tadi ada, kalau saya lihat ini ada sampai 500 ya, Pak Jakob ya, cukup betul banyak. Bu, Ya. betul Pak, ya betul. Hingga tingkat wilayah kelurahan Pak, betul Pak. Ya, jadi cukup banyak ya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita di penghujung tahun ya, di 2025 ini di Desember. Dari Biro Kesos, dari Biro PEM, saya dengar tadi ada dari Bapeda juga hadir ya. Selain memang dari Dinas PPAPP dan jajaran sampai dengan Sudin, UPT, termasuk penyuluh KB dan juga Dawis ya, kader-kader Dawis yang luar biasa, yang juga membantu berinteraksi dengan kami di lapangan dengan petugas-petugas survei. Sekali lagi terima kasih, salam kenal, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mengawali mungkin sebagai pengantar, memang BPS sebagai pembina statistik sektoral dan juga untuk menghasilkan satu data Indonesia, kita ingin selalu hadir ya untuk membersamai dinas OPD ya. Sebetulnya bukan hanya dinas PPAPP yang selalu intens bersama kami, juga beberapa dinas, instansi pasti juga kami akan siap untuk membantu, termasuk dalam kesempatan di tahun 2025 ini juga dengan Dinas Kominfo, dengan Dinas Perumahan ya, terkait dengan RW Kumuh dan juga satu data RW ya. Saudara-saudara sekalian, ada dua indikator survei yang akan kita coba kupas sedikit ya di hari Jumat pagi ini. Mungkin nanti agak-agak serius sedikit gitu karena bicara angka-angka.
Semoga Bapak Ibu Dawis khususnya ya, saya lihat cukup banyak ya, itu bisa menikmati ya terkait dengan hasil yang memang ini menjadi concern kita ya, terkait dengan hasil SPHAD dan juga SPHPD kita. Kita akan mulai pertama adalah untuk hasil SPHAD dulu ya, kekerasan terhadap anak ya. Jadi ini adalah hasil daripada survei pengalaman hidup anak daerah ya yang sudah kita lakukan, dan cakupannya ada di 229 kelurahan ya. Itu ada 85,8% ya dari total kelurahan kita. Sampel ini memang menyasar pada 3.000 rumah tangga. Ini yang tersebar di 600 RT atau 600 SLS. Target daripada survei ini memang adalah target anak, responden anak dan remaja ya di usia 13 sampai dengan 24 tahun. Dan ini petugas survei harus mewawancarai anak-anak itu ataupun remaja-remaja itu, tidak boleh diwakilkan oleh ibunya ataupun bapaknya, nggak boleh. Jadi harus ketemu. Jadi memang petugas kita ketika mewawancarai, kita latih ya kan selama 5 hari dengan materi-materi yang cukup intens ya, tentang metodologi, tentang aplikasi yang digunakan, dan latihan mewawancara dengan baik ya. Dan pengumpulan ini tentunya memberikan satu keyakinan kepada kita karena metodologinya kita selalu ajak ya, artinya terus dijaga ya keterjagaan metodenya agar kemudian bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik. Dan kalau kita lihat pengelompokan ya daripada kekerasan dan referensi waktunya, di sini referensi waktu yang kita tanyakan adalah selama mereka hidup dan juga selama setahun terakhir. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan sudut pandang perspektif untuk pelaku kekerasannya kita bagi, ada kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan juga ada kekerasan seksual. Dari hasil kita sebetulnya kita juga melihat bagaimana pelaku kekerasan itu juga berasal dari keluarga, berasal dari lingkungan masyarakat. Ada keluarga inti, ada keluarga kerabat terdekat ya. Juga ada teman dan sebagainya. Juga kekerasan emosional berasal dari keluarga, juga dari lingkungan masyarakat. Sementara kekerasan seksual ini umumnya berasal dari pacar ataupun pasangan ataupun teman, ya keluarga dan teman dan lainnya. Kalau lainnya ini adalah orang-orang yang selain daripada pacar, keluarga, ataupun teman, kadang orang yang tidak dikenal, ataupun orang-orang yang memang tidak ada hubungan langsung ya dengan korban. Nah ini karakteristik demografi untuk anak dan remaja yang kita peroleh ya dari hasil survei. Memang di sini bahwa secara kelompok umur ya dari yang anak itu kan usia 13 sampai 17 tahun yaitu anak ya, sementara untuk yang usia remajanya itu di usia 18 sampai dengan 24 tahun. Kita klasifikasikan seperti itu, dan kita lihat memang dari hasil survei kita persentase jumlah remaja lebih banyak ya, ada 58,42%. Dan ketika kita melihat status sekolah dan status bekerja, kita memperoleh informasi yang cukup menarik ya Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk yang bersekolah masih ada yang bersekolah di usia 13-24 tahun itu 61% ya. Ini yang di tengah itu 61,99%. Yang masih bersekolah. Nah, ini terkait dengan status bersekolah, tapi juga ada status bekerja ya. Kalau kita lihat yang paling bawah di situ, kita lihat yang paling ujung dulu, bahwa semuanya laki perempuan itu yang bekerja ini ada 3 dari 10 orang itu bekerja ya, anak dan remaja itu ada 27,38%. Yang paling banyak laki-laki 31% something ya, dan juga
perempuan yang bekerja 22,6%. Dan ini karakteristik demografi bahwa sebagian besar ya 97% ya ini tinggal bersama ayah dan ibu kandung. Paparannya ini, Mas Dimas. Bisa minta tolong tim ini untuk bisa show. Atau Bu Yanti ya. Atau Bu. Paparannya hilang ya Pak Jakob ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Apa mau Bentar, di-share dari saya? Bagaimana? bentar nih tim nih, ada tim. Bentar, Bapak. Jaringan, bentar ya. Dimasnya kelempar terus mau masuk udah full. Udah full lah, kelempar ya. Iya, ya Pak. Nanti sebentar. Pak, Ya memang ini sampai 500. Share dari Puslat Bang aja, Bapak. Boleh Bu, boleh. Dari Mas Yakob, silakan Mas Yakob. Biar ini, Ya, baik, Bu. biar lebih stabil. Ini Bu Tere udah ini share screen. Oh, udah. Oh ya, siap. Kita di slide ke-6 Bu Tere. Memang perlu mitigasi risiko nih kalau virtual training seperti ini Bu Fatmawati ya. Oke ya, mudah-mudahan kalau di rumah sih memang kalau pakai HP kecil sekali ya kelihatannya ya. Kalau pakai laptop mungkin masih agak jelas ini. Tapi paling tidak nanti bahannya bisa juga diterima saya rasa ya. Nah, ini karakteristik demografinya. Nah, kita masuk kepada prevalensi kekerasan terhadap anak. Jadi angka prevalensi kekerasan terhadap anak dan remaja di usia 13-24 tahun selama hidup mereka itu memang hasilnya pada tahun 2025 ini 1 dari 3 anak dan remaja ini itu atau 35,4% di Provinsi DKI Jakarta pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun emosional selama hidup mereka. Ini selama hidup ya. Jadi kekerasan yang dialami anak dan remaja ini kalau kita lihat trennya dari 2023, 2024, dan 2025 ya untuk laki-laki dan perempuan secara total terjadi penurunan ya Bapak Ibu sekalian itu 1,19%. Ada penurunan ya di 35,4% ini. Dan kalau kita lihat menurut gender ternyata untuk yang penurunan yang cukup tinggi ya pada perempuan turun 2%. Penurunan dibandingkan kondisi di 2000. Baikkan terkait dengan bagaimana situasi secara keseluruhan kekerasan yang dialami oleh anak dan remaja kita. Dan kalau kita lihat antara anak dan remaja, jadi kita coba lihat situasinya ketika kita bagi yang anak dan remaja secara terpisah, ya kekerasan yang dialami oleh anak dan remaja selama hidup tahun 2025 itu secara total memang mengalami penurunan, namun ada kenaikan ya untuk kondisi anak laki-laki ya, anak laki-laki. Ya, ini untuk anak laki-laki. Kalau kita lihat ini, kita lihat grafiknya yang di bawah yang warna hijau muda dibandingkan hijau tua itu akan naik ya 36,31% untuk anak laki-laki ya. Jadi ini anak laki-laki usia 13 sampai dengan 17 tahun. Kalau yang lain ada penurunan ya, jadi concern tentunya untuk kita notif untuk yang mengalami kenaikan. Kalau kenaikan berarti kan memburuk, tapi kalau turun berarti membaik ya situasi bagaimana kondisi kekerasan anak dan remaja. Untuk remaja relatif menurun semuanya, tapi untuk anak yang usia 13-17 tahun, untuk anak laki-laki ternyata ada peningkatan.
Ini dari slide ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat bagaimana ini yang untuk selama hidup ya. Kita lihat bagaimana tahun terakhirnya. Jadi kalau prevalensi kekerasan terhadap anak dan remaja pada tahun terakhir itu tahun 2025 ternyata ada 1 dari 8 anak ya. 8 anak dan remaja ini di Provinsi DKI Jakarta pernah mengalami kekerasan. Ini baik itu kekerasan fisik maupun emosional. Ini kita elaborasi di slide berikutnya ya. Jadi di sini terkait dengan kekerasan yang dialami anak, kita coba lihat secara jenis kelamin ya. Kekerasan untuk yang laki-laki dan perempuan, kalau kita melihat bahwa untuk secara total memang penurunan ya. Tapi memang yang mengalami kenaikan di sini adalah kekerasan terhadap anak dan remaja perempuan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kenaikan kekerasan anak untuk yang perempuan dari 13,18% menjadi 13,91%. Itu yang hijaunya tua itu 2024, yang 2025 yang hijaunya lebih muda. Untuk perempuan lebih meningkat ya. Ini juga menjadi concern. Dan juga kalau kita lihat secara kelompok umur dalam kurun 1 tahun terakhir ini, kekerasan yang dialami oleh anak ini lebih banyak ya dibandingkan kekerasan yang diterima oleh yang remaja. Artinya yang usia 13 sampai dengan 17 tahun itu lebih banyak. Ya, ini juga menjadi concern ya terkait dengan bagaimana situasi prevalensi kekerasan terhadap anak dan remaja kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana jenis kekerasannya. Nah, untuk prevalensi kekerasan menurut jenis kekerasan itu ada di setahun terakhir maupun selama hidup. Kita lihat kekerasan fisik, emosional maupun kekerasan seksual ya. Di sini kita lihat secara garis besar bahwa dalam kurun 1 tahun terakhir ini, tahun ini untuk kekerasan emosional ya, ini juga masih tinggi ya. Walaupun sebetulnya ini kalau kita lihat dari dari laki-laki dan perempuan, itu perempuan ternyata kekerasan emosionalnya lebih dominan ya, ada 10,28% selama setahun terakhir ini. Mungkin memang karakteristik ya gender laki-laki dan perempuan terkait emosional itu cukup signifikan ya, mempengaruhi terhadap jawaban mereka terkait dengan survei yang kita lakukan. Tapi juga kita perlu aware ya terkait dengan bagaimana kekerasan ini terkait juga yang selama hidupnya juga cukup banyak ya. Kalau selama hidupnya cukup tinggi, tapi setahun terakhirnya lebih rendah, itu artinya memang ada satu kondisi yang lebih membaik ya, artinya di setahun terakhir dibandingkan selama hidup yang memang cukup banyak ya, sampai kekerasan seksual saja sampai 5,05% dan juga kekerasan emosional yang ada sampai 26,53% dan kekerasan fisiknya itu 11,09%. Ini yang selama hidup. Tapi yang setahun terakhir ternyata potretnya lebih rendah ya, di 3,63% untuk kekerasan fisik ya, baik laki-laki dan perempuan, dan untuk kekerasan emosional 9,25% dan seksual 1,63%. Ini terkait dengan menurut jenis kekerasannya. Untuk terkait dengan anak yang ada di Jakarta pada periode survei kita ya di tahun 2025 ini ya. Kita masuk ya kepada kekerasan untuk yang terhadap perempuannya ya. Jadi ada tadi hasil dari SPHAD-nya, kita masuk kepada SPHPD ya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Nah, kalau kita lihat survei ini cakupannya berbeda ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada di 178 kelurahan. Jadi 66,7% lah kalau dari total kelurahan yang ada di Jakarta. Dan sampelnya ini ada di 3.000 rumah tangga, sama ya seperti PHD juga. Target respondennya kalau tadi adalah anak dan remaja, tapi untuk SPHPD ini targetnya adalah perempuan usia produktif, usia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah,
Dan sama, ini juga tidak boleh diwakilkan, harus bertemu dengan perempuan yang kita wawancarai. Kalau dia anak perempuan, nggak bisa diwakili oleh ibunya. Tapi kalau yang kena sampelnya ibunya, juga nggak boleh diwakili oleh yang lain. Gitu. Jadi betul-betul responden perempuan usia produktifnya ini yang diwawancari. Jadi petugas wawancara karena untuk membangun interaksi yang sehat, komunikasi yang baik, tentunya petugas wawancaranya harus wanita, ya. Jadi harus juga mengurangi burden ya, supaya lebih terbuka, lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Petugas khusus untuk SPHPD ini adalah semuanya wanita ya. Dan juga sama kita latih selama 5 hari dan kita bangun ya pengumpulan datanya baik pemutakhiran maupun wawancara langsung ya kepada responden ya pada periode survei di tahun 2025. Nah, bagaimana hasilnya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat bahwa pengelompokan kekerasan dan referensi waktu untuk kekerasan perempuan ini memang di sini ada beberapa gambaran yang mirip ya dengan SPHAD ya, bahwa itu juga kita akan gambarkan bagaimana yang selama hidup dan setahun terakhirnya ya. Dan pelaku kekerasan ini kita coba bagi dengan kekerasan oleh pasangan ataupun kekerasan oleh selain pasangan. Artinya boleh jadi dari pihak yang selain pasangannya ada ayah, ada ibu, saudara, dan lainnya yang mungkin dihadapi oleh perempuan berusia 15-64 tahun ini ya. Jadi kekerasan dari pasangan ini juga tentunya meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional ya, juga kekerasan ekonomi dan pembatasan aktivitas. Ini ada pembatasan aktivitas ya. Ini berbeda dengan yang anak dan remaja tadi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat karakteristik demografi ya untuk perempuan 15-64 tahun hasil survei kami ya, bahwa di sana ada klasifikasi yang memang di sini yang terbanyak kami di usia 35-39 tahun ya. Ini ada masing-masing ya dari setiap kelompok umur ya, ada yang di usia 15 sampai dengan 19 tahun ada 10,36% dan seterusnya ya sampai dengan usia 60 sampai 64 tahun di 6,75%. Artinya di sini cukup mengelompok pada usia-usia yang memang produktif ya di usia-usia 30 tahunan sampai dengan 40 tahun. Kalau kita melihat karakteristik demografi yang ada yang kita hasilkan dari survei kita. Nah, pendidikan terakhirnya pun kita coba lihat dari demografi perempuan usia 15-64 tahun ini ada usia SMA sederajat yang cukup tinggi ya, Bapak Ibu sekalian. Di 2025 ini ada 48,35% ya potretnya. Yang sarjana juga ada di 17,26%. Yang SMP sederajat itu ada 19,51% dan juga SD ke bawah itu 14,89%. Ini menjadi karakteristik demografi kita. Jadi kalau kita menyajikan demografi seperti ini, Bapak Ibu sekalian nanti bisa membandingkan dengan hasil tahun lalu bagaimana potretnya ya kan. Bahkan juga bisa dianalisis apakah dihubungkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan itu juga bisa menurunkan faktor kekerasan atau tidak kan begitu. Jadi faktor pendidikan bisa dikaitkan. Selain itu juga ada status bekerja ya. Jadi antara yang bekerja dan tidak bekerja ya, itu yang paling kanan ya. Itu yang warna biru itu tahun 2025 ya. Bahwa yang bekerja ada 45,42% ya, sisanya di 54,58% tidak bekerja. Ini karakteristik perempuan di Jakarta dari survei kita itu justru yang tidak bekerja lebih tinggi ya. Memang bekerja sebetulnya memang porsinya cukup relatif berimbang ya. Ini kalau bicara persentase
di 45% ya. Nah, kita lihat bagaimana hasil daripada prevalensi kekerasannya ya. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan, khususnya ini ada kekerasan fisik dan ataupun seksual. Ini ada selama hidup dan juga selama setahun terakhir ya. Jadi kalau selama hidup itu 1 dari 5 perempuan di usia 15-64 tahun atau 19,24% di Jakarta ini pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan dan atau selain pasangannya. Ini jadi secara total ya. Sementara secara setahun terakhir itu ada 1 dari 24 ya perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun ya, atau 4,15% di Provinsi DKI Jakarta pernah mengalami kekerasan fisik dan juga seksual ya. Nah, ini terkait dengan potretnya, dan kalau kita lihat grafiknya Bapak Ibu sekalian, itu ada yang kekerasan yang berasal dari suami atau pasangan, ada juga selain pasangan. Artinya memang kalau kita lihat pada tahun 2025 ini, prevalensi kekerasan fisik seksual ini yang dialami perempuan usia produktif ini mengalami sedikit kenaikan ya dibandingkan potret 2024 ya. Jadi yang merah itu 2024, yang 2025 itu yang warna biru. Jadi lebih peningkatan. Kalau berasal dari kekerasannya ini berasal dari suami atau pasangan itu menurun dari 5,36 menjadi 5,31, tapi dari selain pasangannya ada peningkatan ya 15,64% ya terkait dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan selama hidup ya. Dan untuk setahun terakhir pun demikian ya, kalau kita lihat sama ya yang sebelahnya, bahwa prevalensi kekerasan fisik dan ataupun seksual terhadap perempuan ya di usia 15 sampai 64 tahun oleh pasangan dan atau bukan pasangan sekalipun selama setahun terakhir ini ya, ini ada sedikit kenaikan ya dibandingkan tahun 2024, yaitu pada angka 24,15% ya. Ini yang merah 2024, yang biru adalah 2025. Ini terkait dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan setahun terakhir. Jadi ini tentunya menjadi concern ya terkait dengan kondisi bahwa pada tahun 2025 1 dari 24 perempuan usia 15-64 tahun ini atau 4,15% di Provinsi DKI Jakarta pernah mengalami kekerasan. Dan kalau kita lihat bagaimana faktanya terkait dengan kekerasan oleh suami, kita coba elaborasi sedikit ya untuk yang kekerasan oleh suami. Dari beberapa informasi yang diterima, memang di sana ada faktor-faktor bahwa jenis-jenis kekerasan oleh suami itu ada terkait dengan pembatasan aktivitasnya dan juga ada ekonomi. Pembatasan aktivitas ini yang cukup tinggi ya Bapak Ibu sekalian ya, ini walaupun ada penurunan justru ya dari 41,31% menjadi 34,45% ya, tapi ini masih tetap tinggi ya, masih cukup tinggi ya dibandingkan hal yang lain seperti kekerasan ekonomi di 14,63% dan juga kekerasan emosional. Nah, dari semua prevalensi kekerasan ini yang tinggi ini pembatasan aktivitas turun ya, ada penurunan tapi memang masih tinggi. Kekerasan ekonomi juga ada penurunan tapi memang masih tinggi ya. Itu yang kekerasan emosional ini meningkat ya dari 7,48% menjadi 7,74%. Juga kekerasan fisik ini ditemukan juga ada peningkatan ya di tahun 2025 ini dari 4,78% menjadi 5,98%. Sementara kekerasan seksual ada penurunan ya. Ini dari 3,54% di tahun 2024 menjadi 2,99%. Sedangkan kekerasan fisik yang bercampur dengan kekerasan seksual ini bersama-sama ya, itu kenaikan
dari 7,06% menjadi 7,19%. Dan kalau kita lihat narasinya, kalau untuk kekerasan pembatasan aktivitas itu ada yang misalnya dilarang bertemu dengan teman-teman, dilarang menghubungi keluarganya, pasangan selalu ingin tahu keberadaannya setiap saat, diabaikan dan acuh tak acuh, ya, dicurigai, tidak setia, diharuskan untuk meminta izin saat berobat, ya, juga ada dihambat untuk beribadah, ya, dimarahi jika berbicara dengan laki-laki lain. Ini beberapa informasi yang kita peroleh, ya, dan juga ada kekerasan ekonomi. Jadi pernah berhenti menolak tawaran pekerjaan yang menghasilkan uang karena suami tidak suka, ya. Juga ada pernah diambil penghasilannya atau tabungannya tanpa persetujuan. Termasuk juga pernah ditolak memberikan uang belanja rumah tangga, ya, meskipun suami atau pasangan sedang punya uang. Nah, untuk kekerasan fisik juga ada yang ditampar atau dilempar sesuatu yang bisa menyakiti, didorong atau dijambak rambutnya, dipukul dengan tangan atau dengan benda yang bisa menyakiti, ditendang, diseret, dicekik, diancam dengan menggunakan atau dengan senjata, ya, tajam dan sebagainya, juga kekerasan fisik lainnya. Sementara untuk seksual juga terjadi, ya, baik itu secara fisik maupun hubungan seksual lainnya. Serta emosional ini dihina, ya, direndahkan, ditakut-takuti, ya, atau diintimidasi, ya, juga diancam akan menyakiti korban atau orang yang disayangi, ya. Juga kekerasan emosional lainnya. Dan ini terkait dengan informasi-informasi dari lapangan yang memang perlu mendapatkan perhatian kita, ya. Ini dari suami, ya, dari kekerasan yang terjadi dari suami. Kita lihat bagaimana kekerasan yang terjadi oleh selain suami atau selain pasangan hidup, ya. Jadi ini ada jenis kekerasan oleh selain pasangan, ini ada kekerasan fisik dan juga ada kekerasan seksual, ya. Dan prevalensinya di tahun 2025 ini 1 dari 6 perempuan, ya, usia 15 sampai dengan 64 tahun, ya, di Provinsi DKI Jakarta ini atau 15,64% ini mengalami kekerasan fisik dan atau seksual, ya, dari selain suami, ya, selain suami. Jadi orang lain ataupun bisa keluarga dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini ada kenaikan dari 14,86%, ya, di 2024 menjadi 15,64%. Ini selama hidup, dan kalaupun ini prevalensi yang setahun terakhir, ya, kita lihat untuk yang setahun terakhir untuk menurut jenis kekerasannya, baik itu kekerasan oleh suami maupun kekerasan oleh selain pasangan, ya. Di sini untuk kekerasan oleh suaminya ada 1 sampai dengan 48 perempuan usia 15-64 tahun atau 2,09%. Ini pernah mengalami kekerasan, ya, baik fisik dan ataupun kekerasan seksual, ya, dari suami, ya. Termasuk juga 1 dari 37 perempuan, ya, atau 2,67% pernah mengalami kekerasan fisik, ya, dan ataupun seksual dari selain suami, ya, setahun terakhir ini. Ini potretnya Bapak Ibu sekalian, baik itu pembatasan aktivitas, ya, kekerasan ekonomi, ya, kita lihat juga ada peningkatan pada aspek kekerasan fisik, ya, kekerasan fisik dan atau seksual. Ini yang paling dominan justru adalah di kekerasan fisiknya yang menjadi sebab, ya, kenaikan prevalensi ini. Sementara untuk pembatasan aktivitas, kekerasan ekonomi dan juga kekerasan emosional kecenderungannya lebih menurun, ya, termasuk juga penurunan pada kekerasan seksual. Ini yang ada pada grafik yang atas, ya. Sementara yang bawah ini untuk kekerasan dari selain pasangan, ini lebih kepada kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang coba digali, ya. Di sini ada kekerasan peningkatan menjadi 2,67%, ya, itu
itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di 2,24%. Artinya di sini ada kekerasan yang menyebabkan ini adalah kekerasan seksual justru yang meningkat dari 1,71% menjadi 2,15%. Sementara kekerasan fisiknya turun ya dari 0,94% menjadi 0,74%. Saya rasa itu Pak Jakob yang bisa saya sampaikan, mungkin ringkasan secara umum bahwa pada tahun 2025 ya sebanyak 35,4% atau 1 dari 3 ya anak remaja usia 13-24 tahun di Provinsi DKI Jakarta pernah mengalami kekerasan ya selama hidup ya, turun 1,19% poin dibandingkan 2024. Juga pada tahun 2025 sebanyak 13,3%, 1 dari 8 anak remaja ya usia 13-24 tahun di Provinsi DKI Jakarta pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun emosional selama setahun terakhir, turun 0,26%. Jadi angka ini turun 0,26% poin dibandingkan tahun sebelumnya di 2024. Sementara itu untuk pada tahun 2025 ya untuk hasil SPHPD-nya ini sebanyak 19,24% atau 1 dari 5 perempuan usia 15-64 tahun di Provinsi DKI Jakarta pernah mengalami kekerasan fisik dan ataupun seksual selama hidupnya, ada kenaikan 0,33% poin dibandingkan tahun sebelumnya 2024. Juga pada tahun 2025 sebanyak 4,15% atau 1 dari 24 perempuan usia 15-64 tahun di Provinsi DKI Jakarta pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan ataupun juga selain pasangan selama setahun terakhir. Ini angkanya naik 0,37% poin dibandingkan tahun 2024. Saya rasa itu Pak Jakob yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil ini bisa menjadikan input untuk kebijakan yang lebih bermakna, kebijakan yang lebih berdampak ya untuk kesejahteraan warga Jakarta khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul. Kita beri aplaus kepada Pak Nurul atas paparannya dan hasil yang dan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu semua bisa didapat informasi bahwa prevalensi kekerasan yang dialami anak dan remaja selama hidupnya itu sebesar di tahun 2025 adalah 35,4%, kemudian selama setahun terakhir adalah 13,3%. Kemudian untuk angka prevalensi kekerasan pada perempuan selama hidupnya di tahun 2025 adalah 19,24% dan selama setahun terakhir adalah 4,15%. Mungkin dari Bapak Ibu peserta diseminasi ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan mengenai hasil survei pengalaman hidup anak dan pengalaman hidup daerah yang telah disampaikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan. Oh, cinta ketidak yang sampai dukun bertindak. Ya, mungkin dari BPS, dari Bapeda Provinsi DKI, saya lihat ada Bu Ani, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu. Iya, terima kasih banyak Pak izin. Pertama-tama apresiasi sudah berhasil mendapatkan data ya evidence base buat kita nanti ke depan merancang program-program yang mungkin bisa lebih baik karena ini 2024, 2023, 2024, 2025 walaupun misalnya tadi yang pas kekerasan terhadap anak itu cenderung turun walaupun turunnya tadi kalau yang selama hidup masih di angka sekitar 1%, yang setahun terakhir 0, sekian persen itu
mungkin membuat kita refleksi kembali dengan yang pertama, apakah memang screening kita ya, misalnya bahwa kita mencoba mensosialisasikan bahwa kalau ada kasus bisa lapor, kita bisa bantu penyelesaiannya. Nah, ini juga apa, baik sekali supaya kita bisa apa pemerintah DKI itu memang hadir buat masyarakatnya. Tapi juga selanjutnya kita perlu memikirkan kembali program-program dan inovasi, tentunya juga dengan dukungan para teman-teman kader Dasawisma untuk bagaimana ke depannya angka penurunan ini lebih signifikan untuk DKI Jakarta. Dan sebenarnya agak prihatin juga ya, karena saya sebagai ibu misalnya 1 dari 3 anak di DKI ini kan angka yang cukup wow gitu ya, pernah mengalami kekerasan selama hidupnya gitu. Juga yang perempuan juga demikian, kayaknya malah sedikit naik gitu. Dan itu dilakukan oleh lingkaran terdekat. Mudah-mudahan nanti ke tahun-tahun berikutnya kita coba mungkin kolaborasi program apa yang lebih efektif supaya angka ini terus menurun dari tahun ke tahun. Terutama juga bisa menangkap masalah penyelesaian kasusnya, bukan hanya penurunan prevalensinya, tetapi juga penuntasan penyelesaian kasusnya. Karena ini kan pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan perlu sekali kita melakukan kolaborasi, inovasi, kegiatan-kegiatan supaya bisa berjalan, program itu bisa lebih efektif. Walaupun di tengah tantangan lainnya kita akan dihadapi efisiensi dalam anggaran. Ada juga Pak yang ingin saya tanyakan ya Pak. Ini kan karena surveinya akan dilakukan tiap tahun. Yang pertama, ini isu sensitif yang ditanyakan sehingga memang respondennya juga responden sensitif. Jadi kalau pakai pendekatan penelitian kesehatan itu membutuhkan etika penelitian kesehatan. Terus yang kedua, apakah samplingnya berarti ini samplingnya representatif provinsi ya Pak ya? Karena tadi tidak ada gambaran kalau per wilayah bagaimana gambarannya. Berarti ini angka representatif provinsi atau apakah memang tetap ada tangkapan gitu sebaran respondennya per provinsi karena 3.000 rumah tangga, berarti apakah responden ibu anak dan ibunya pada rumah tangga yang sama sehingga ketika kita mau melakukan intervensi penyelesaian masalah misalnya, biasanya kalau rumah tangganya ditemukan terdapat kekerasan ibu dan anaknya, tentu ada pendekatan keluarga di situ yang bisa kita upayakan. Terus berikutnya tentunya ketika mengambil data yang sensitif seperti ini perlu probing yang cukup banyak, cukup baik dari interviewernya kepada responden, kepada subjek penelitiannya supaya 345 nggak ada ya? didapatkan hasil yang lebih Nggak ada valid. orang Artinya bagaimana yang dia 345. mengidentifikasikan 345 nggak ada orang. jenis kekerasan yang Ada diterimanya. kemana? Karena jangan sampai kayak anak-anak mungkin ya kalau cuma oh iya sering dimarahin ibu atau apa gitu. Nah, jenis dimarahinnya kadang-kadang jadi dianggap sebagai kekerasan gitu ya. Nah, karena ini kan perlu benar-benar bisa diprobing dengan baik respondennya supaya juga jelas gitu mendefinisikan jenis kekerasan yang dialaminya. Perlu bertanya dengan teknik khusus, perlu juga probing khusus dan situasi yang juga cukup nyaman bagi subjek supaya bisa menjawab dengan baik gitu. Dan kalau selama hidupnya itu kan perlu recall ya, recall bahwa benar nggak ya. Terus buat anak juga mungkin pada usia-usia tertentu dia bagaimana juga dia mendefinisikan kekerasan seksual yang dialami itu kan juga isu yang cukup sensitif gitu. Pada batasan apa dan apa. Nah, kita juga sebagai peneliti kemudian apa
menentukan, oke, ini masuk tidak dalam definisi variabel kekerasan yang akan kita tampilkan. Berikutnya juga Pak, mudah-mudahan nanti untuk analisis selanjutnya bisa didapatkan evidence yang lebih berarti ketika ini lebih dihubungkan dengan faktor-faktor demografis lainnya yang sudah juga dikumpulkan. Misalnya masalah sosial ekonomi keluarga. Kemudian kekerasan ini terjadi pada tipe keluarga yang seperti apa, tinggal di lingkungan yang apa, misalnya kepadatan dalam rumah tangganya, kemudian tinggal di wilayah yang eh, yang kumuh miskin atau bagaimana, sehingga kemudian kita bisa merancang intervensi-intervensi yang sifatnya lebih holistik gitu. Mungkin sedikit itu dulu, Pak. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan selanjutnya data ini bisa juga dimanfaatkan dengan pertimbangan integritas dan etika oleh uh, akademisi atau lain yang untuk menindaklanjuti tidak hanya berhenti pada angka-angka yang ditampilkan, tetapi juga menghadirkan solusi yang lebih baik buat anak dan perempuan di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Ani atas informasinya. Ingin sedikit menanggapi sebelum mungkin antar ada tambahan dari BPS ya. Kalau yang untuk hasil tahun ini memang kami dari DPAPP bersama dengan BPS memang karena dengan jumlah sampel yang terbatas yaitu 3.000 responden, memang hasilnya adalah hasil untuk tingkat provinsi, Bu. Jadi belum bisa menggambarkan eh, apa namanya hasil prevalensi untuk tiap wilayah kota kabupaten gitu. Tapi di 2026 kami sudah merencanakan dengan BPS walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada dan sudah diskusikan bahwa kami akan meningkatkan hasilnya menjadi tingkat angka prevalensi tingkat kota dan kabupaten, tapi sesuai dengan renstra yang kami ajukan juga, jadi setahun hanya satu survei Bu jadinya. Jadi di 2026 kami akan mulai untuk 5 kota dan 1 kabupaten yang direncanakan ya, atau mungkin 3, karena kan memang di renstra itu per 2 tahun sekali, jadinya baru mungkin kami bisa keluarkan angkanya hanya satu survei untuk 1 tahun. Jadi tahun depan untuk perempuan saja, Bu. Tapi diusahakan angkanya bisa merepresentasikan untuk wilayah kota kabupaten gitu, Bu. Dengan jumlah responden rencananya sih adalah 9.000 responden gitu, Bu. Nah, untuk kalau yang untuk probing memang kami sudah rekrut surveyor-surveyor yang diharapkan sudah berpengalaman ya Bu, sudah mengikuti survei beberapa kali sehingga diharapkan kemampuan mereka untuk probing, untuk menanyakan kepada responden bisa bisa menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data oleh BPS gitu. Jadi diharapkan sudah memenuhi dari apa namanya hmm, bagaimana etika atau aturan untuk menghasilkan suatu data gitu, Bu. Itu sih, Bu. Nah, mungkin dari BPS bisa ditambahkan juga ya untuk jawabannya. Dan kalau untuk yang pertanyaan nomor 3 mungkin bisa mungkin bisa dibantu dijawab oleh BPS ya, bagaimana sih untuk analisis apabila menggunakan demografi lainnya, misalnya ada masalah ekonomi, sosial ekonomi, tingkat ekonomi atau lingkungan seperti apa dari responden gitu. Mungkin bisa dijawab oleh BPS, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ani ya, luar biasa. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Jakob tadi, bahwa kita sudah menetapkan sejak awal ya bahwa survei yang kita selenggarakan ini estimasinya adalah estimasi untuk angka provinsi ya, dengan jumlah sampel yang
3.000 itu. Jadi itu betul, dan kita juga sudah duduk bersama beberapa kali ya termasuk dengan BPS Pusat juga untuk melihat bagaimana visibilitas untuk bisa menghasilkan angka kabupaten kota, dan itu penambahan sampelnya memang cukup signifikan. Sebetulnya sih 9.000 masih sangat minim ya Pak Jakob ya. Iya. Sebetulnya itu idealnya itu memang di atas 10.000 ya. Tapi ya oke, itu yang paling bisa kita gagas ya untuk bisa menghasilkan satu indikator yang bisa untuk program-program yang lebih bisa menyasar pada kota-kota ataupun kabupaten. Saya rasa ini bagus ya. Dan proses pelatihan petugas tentunya kami di BPS juga melatih petugas yang direkrut dinas ya PPAPP itu secara maksimal, termasuk juga menggunakan metodologi yang selama ini kita bangun ya untuk bisa memprobing, menggali, termasuk bagaimana isu sensitif sebetulnya di kekerasan seperti ini ya kan, yang kadang nggak mau terbuka karena tadi merasa nggak nyaman, nggak aman kan begitu. Itu memang kita jumpai juga di dalam kita melakukan survei, tapi yang jelas ini memang terbanding. Artinya apa yang kita lakukan di 2024 dan 2025 ini standarnya kita tetap jaga ya, tidak ada perbedaan dalam kita mengukur, memotret ataupun juga menggali informasi dari responden. Dan untuk analisis tentunya memang bisa kita perdalam ya Pak Jakob dan Bu Ani ya, karena memang ruang-ruang in-depth study yang sifatnya khusus tadi, kalau misalnya apakah spesifik situasi rumahnya seperti apa dan bagaimana kepadatan rumah itu juga berpengaruh. Di awal juga saya sampaikan apakah juga tingkat pendidikan itu juga bisa menjadi faktor. Jadi kalaupun kita lihat tingkat pendidikannya tinggi, membaik, berarti itu cukup signifikan dengan langkah-langkah yang sifatnya edukasi dan penciptaan narasi dan skill ya, penambahan keahlian seperti itu. Tapi memang perlu sedikit lebih mendalam ya dalam aspek kekhususan tadi kalau mau dibandingkan dengan kekumuhan segala macam ya, itu memang perlu ya, perlu nanti bisa sebetulnya ya kalau dengan sebuah hipotesa ya kan, kita menggunakan hipotesa gitu ya Bu Ani ya, bahwa ketika rumah itu kumuh ataupun juga apakah faktor juga daya belinya yang menurun, faktor ekonomi yang dia berdampak kepada emosional yang terjadi dari kepala rumah tangga terhadap pasangannya, itu memang perlu analisis khusus ya kan, yang memang kita perlu juga mewawancarai kepala rumah tangganya kalau begitu ya kan. Perlu juga menemukan bagaimana jenis pekerjaannya apa, kemudian juga perlu melihat pengeluarannya seperti apa. Kalau keluarganya banyak, berarti pengeluarannya lebih banyak gitu. Beban rumah tangganya seperti apa, itu juga menjadi gambaran yang bisa menguatkan terkait dengan kesimpulan-kesimpulan yang menjadi rekomendasi kebijakan kan gitu. Kami memang ini perlu hati-hati ya. Kami tentunya sangat support ya kalaupun nanti ada pendalaman ya terkait dengan hasil survei ini dan juga survei-survei yang lain, kita bisa kaitkan ya apakah itu dengan hasil Susenas ataupun juga hasil survei-survei yang ada di kami ataupun juga di Bapeda, itu juga bisa dikolaborasikan ya untuk bisa menemukan satu insight, satu rekomendasi untuk bisa kemudian lebih berdampak ya. Walaupun tadi ya memang kalau ruangnya di kota mana ya yang paling ini, sehingga kebijakan itu masih umum nih se-Jakarta kan gitu, tidak sampai ke dalam. Jadi memang Bapeda perlu mendukung Dinas PPAPP untuk bisa menghasilkan angka ini sampai levelnya kabupaten kota gitu ya Bu Ani ya.
Saya rasa itu mungkin Pak Jakob ya. Eh, Ya, Terima Terima kasih kasih ya. Pak. Izin satu lagi Pak, ini kalau Ya. sampelnya itu apakah sifatnya panel yang bisa diikuti dari tahun ke tahun atau eh, di 2024 kerangka samplingnya beda lagi ya Pak? Misalnya penentuan apakah pakai kayak seperti blok sensus tertentu atau memang dia eh, tiap tahun ya jadi beda gitu supaya kelihatan atau Ya, gimana ya Pak? ya Dikit ini aja memang itu jalan. respondennya kan memang tidak sama ya setiap tahun gitu. Artinya tidak panel ya kan. Memang situasinya bisa, kalaupun kemungkinan ketemu ya bisa, tapi tidak diarahkan ke sana sebetulnya Bu Ani. Oke, Tidak siap. diarahkan ke Terima sana. kasih Pak. Seperti itu. ya. Terima kasih Pak Nurul atas jawabannya Ya. dan Bu Ani juga atas pertanyaannya. Semoga hasil dari survei ini bisa mendukung kebijakan Pemprov DKI ya. Nah, mungkin sekarang sudah ada Bu Evi yang sudah resen. Dipersilakan Bu Evi jika ada yang ingin disampaikan. Masih di mute, izin Bu Evi dari bidang PP, Dinas PPAPP. Baik, terima kasih Mas Jakob. Izin Pak Nurul, saya dari bidang pemberdayaan perempuan ingin bertanya terkait survei pengalaman hidup perempuan ya. Kalau tadi kita lihat prevalensi kekerasan terhadap perempuan, baik fisik dan atau seksual, ada kenaikan ya Pak Nurul ya dari tahun 2024, baik yang selama hidup maupun setahun terakhir. Nah, tadi setuju dengan Bu Ani dari Bapeda, harapannya ada harapan sih kami dari dinas BPS bisa mengidentifikasi hubungan antara kenaikan prevalensi dengan faktor sosial ekonomi, misalnya tingkat pengangguran, tekanan ekonomi maupun dinamika di keluarga. Jadi nanti harapannya intervensi yang akan kami lakukan itu bisa base-nya dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman BPS. Itu selanjutnya mungkin pertanyaan DPP APP kan soal intensif ya Pak, intens melakukan sosialisasi baik yang dilakukan oleh dinas maupun teman-teman suku dinas terkait pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk anak juga. Nah, apakah peningkatan pelaporan, karena kan kalau dilihat dari datanya pusat PPA itu ada peningkatan terus setiap tahun itu, apakah ada hubungannya itu menyebabkan, apakah itu salah satu penyebab, bisa dikatakan salah satu penyebab naiknya angka prevalensi. Nah itu Pak. Terus pertanyaan keduanya, kalau tadi saya lihat yang ada kenaikan itu di emosional ya, kekerasan emosional, kenaikan dari 2004 ke 2025, kekerasan emosional dan kekerasan fisik atau seksual ya. Itu kira-kira faktor utamanya apa Pak yang menyebabkan meningkatnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2024 sampai 2025. Nah, kalau kita lihat, kalau kita berbalik mundur ke tahun sebelumnya itu terjadi penurunan ya Pak Nurul ya, 2023 ke 2024. Nah, ini kalau 2004, 2005 ada kenaikan walaupun memang nggak terlalu signifikan kenaikannya. Begitu Pak Nurul, terima kasih. Ya, Bu Evi. Nanti saya dibantu sama tim ya. Nah, pertanyaan Bu Evi susah ini kayaknya. Ya. Tapi yang jelas memang saya sepakat juga ya. Jadi memang kalaupun mengidentifikasi kenaikan itu dengan berbagai sebab ya, memang perlu dilihat supaya koherensi daripada kualitas analisisnya bisa lebih bunyi ya kan, untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan tadi sudah dilakukan banyak sosialisasi kan begitu ya.
Dan itu juga menjadi untuk solusi pencegahan dan sebagainya. Nah, ada yang bisa bantu nggak Bu Tere atau Bu Mita ini terkait dengan Ya, faktor-faktor tadi? Karena ini masuknya harus bongkar data sebenarnya yang udah data nih, yang ya. udah ke lapangan nih. Laporan dari para petugas pastinya juga dicatat ya, bagaimana melihat kenaikan di dampak prevalensi yang perempuan nih. Karena memang ini ya perempuan yang ini Bu yang cukup sensitif nih. Silakan Bu Tere ya. Bu Tere, Bu Ya, Mita. izin Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Evi. Bu Evi ini dari P2A ini memang pasti menangani banyak laporan ya Bu ya. Salah secara laporan, secara hitung-hitungan memang jumlah kasus yang dilaporkan pun naik. Nah, ini sebenarnya sudah tercermin Bu di survei kita. Jadi dari hasil survei kita ada sedikit peningkatan dalam jumlah presentasi dari 18, berapa? 29 ya. Dari si izin 18,91 menjadi 19,24. Tetapi kalau kita bulatkan secara angka itu masih di kisaran 19%. Artinya masih 1 dari 5 perempuan. Jadi kalau perempuan tuh memang benar ada sedikit kenaikan. Dan kalau kita melihat gitu sebenarnya kenaikan ini tidak bisa serta-merta kita menganggap bahwa oh kekerasan terhadap perempuan di Jakarta naik gitu. Karena bisa saja tadi kesadaran orang untuk melaporkan atau menyatakan bahwa itu adalah kekerasan itu jadi makin meningkat. Ada awareness, dia keberanian untuk speak up gitu. Ketika mungkin kalau kita lagi kekerasan fisik nih Bu yang naik. Jadi kalau misalnya dulu dipukul atau ditampar gitu ngerasa kayak nggak mungkin saya cerita ke petugas karena ini aib. Nah sekarang mungkin dia sudah mulai berani nih. Ada jumlah yang meningkat untuk berani bilang kalau oh dia pernah dipukul, pernah di ini. Ada kalau dulu secara umum orang-orang akan menganggap bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal aib yang tidak akan disampaikan ke petugas. Nah, ini mungkin karena nyaman dengan petugas, nyaman ketika dia bercerita, maka dia akan cerita itu. Jadi ada keberanian untuk speak up. Termasuk tadi keberanian untuk menyatakan bahwa ketika dia dilarang oleh suaminya untuk bertemu dengan teman-temannya, itu termasuk pembatasan aktivitas. Keberanian untuk menyatakan ketika suami punya uang lebih tapi nggak ngasih uang uang belanja gitu, itu juga padahal punya uang, itu juga bagian dari kekerasan ekonomi yang dinyatakan oleh si perempuan itu. Artinya eh ini adalah salah satu dampak dari survei kita gitu. Survei kita ini dari 2019 kan Bu ya, survei pengalaman hidup perempuan ini dari 2019 ke 2025 ini pasti dalam perjalanannya banyak yang sudah kita lakukan. Sosialisasi itu juga eh, pasti berdampak dari orang tahu bahwa oh ada petugas loh yang akan bertanya gitu. Jadi ini bisa dimaknai bahwa kesadaran perempuan-perempuan di Jakarta untuk apa untuk menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang dialami sebagai bagian dari kekerasan yang dialami itu bisa saja terjadi. Yang kedua, yang tadi Ibu Evi sempat sampaikan terkait dengan kekerasan emosional. Nah, kalau kekerasan emosional ini berbeda, Bu. Kekerasan emosional ini dihitungnya untuk yang anak. Tadi kan hasil yang disampaikan oleh Pak Hasan ada dua, kekerasan perempuan dan kekerasan anak. Kalau untuk kekerasan perempuan itu yang dihitung itu ketika mengalami kekerasan itu perempuan itu dari kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual gitu, yang dihitung sebagai bagian dari kekerasan tadi prevalensi kekerasan. Sementara untuk kekerasan anak selain kekerasan seksual itu ada yang namanya kekerasan emosional. Nah, kita ukur gitu di lapangan eh, karena ini ya tipikal atau mungkin secara ini si anaknya sendiri bisa saja dia merasa bahwa apa yang dilakukan orang tuanya itu sudah ini generasinya mungkin juga agak sedikit lebih ini ya. Kalau dulu mungkin orang tua biasa mukulin anak atau diteriakin, dimarahin, anak kita apa ngerasa kayak oh itu biasa aja gitu. Mungkin kalau sekarang
ketika kita melakukan hal yang sama untuk anak-anak kita gitu, untuk adik-adik yang beri pola asuh yang memang atau kebiasaan yang dialami dulu dan sekarang itu jadi berbeda. Nah, sehingga kekerasan emosional untuk anak-anak ini memang cenderung tinggi dibandingkan dengan yang kita ukur untuk anak ini, termasuk kejadian-kejadian ketika dia menjadi korban bullying. Bisa dia bullying di sekolah gitu, dihina temennya, direndahkan temennya, nah yang kayak gitu gitu. Atau di lingkungan masyarakatnya, di pergaulan, di pertemanan sehari-harinya gitu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, kekerasan emosional dan kekerasan perempuan tadi. Jadi emosional hanya untuk anak, yang perempuan hanya dari fisik dan seksual. Demikian Bu Evi, mudah-mudahan bisa menjawab ya Izin Bu. Bu Tere, aku tadi sumbernya tadi yang dipaparkan itu di slide 15 itu ada kekerasan oleh suami atau pasangan selama hidup. Itu ada kekerasan emosional di tahun 2024 7,48, di tahun 2025 7,74. Itu sih yang aku highlight tadi, Iya. termasuk itu kan ada kenaikan tuh, terus ada Di tab 15 kenaikan Bu. juga. Hmm. Iya, kekerasan fisik dan atau seksual ada kenaikan juga walaupun memang nggak signifikan ya kenaikannya. Dan itu kan ada dua tuh yang naik. Kalau yang lainnya kan eh, turun sih angka ininya ya angkanya. Jadi itu sih yang aku highlight tadi ada dua kenaikan dari 24 ke 25 itu di emosional dan kekerasan fisik. Izin Bu Teri, terima kasih. Ya, izin Bu Evi. Jadi gini, kalau menurut definisi UN ya, jadi yang namanya apa dimensi kekerasan perempuan itu memang ada 5 dimensi. Yang namanya kekerasan perempuan secara keseluruhan itu ada yang pembatasan aktivitas, kekerasan ekonomi, kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Tetapi yang dihitung untuk yang dihitung sebagai bagian dari komponen prevalensi kekerasan itu hanya kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual. Tuh, yang di sini ini hanya kekerasan fisik atau seksual. Nah, ini kekerasan ini yang kita laporkan gitu sebagai bagian dari laporan kejadian tadi gitu. Tapi kalau dimensinya bahwa ini juga tetap kita tanyakan karena untuk keterbandingan juga gitu di tingkat internasional sudah juga menanyakan ini, tetapi untuk penghitungan hanya kekerasan fisik dan atau seksual di sini. Jadi kalau kekerasan, karena gini Bu, ketika misalnya kita mengukur pembatasan aktivitas, kalau pembatasan aktivitas kan kita ngelihat bahwa ada yang dilarang bertemu dengan teman, dilarang menghubungi keluarga, atau bahkan dilarang bicara dengan laki-laki lain. Kadang-kadang eh, batasnya tipis gitu antara ini adalah kebiasaan atau ini misalnya adalah kaidah agama gitu ya, memang memang melarang seperti itu di masyarakat kita yang kulturnya masih banyak agamis, ini juga jadi sesuatu yang agak-agak beresiko untuk ketika kita ukur. Artinya mungkin kalau kita tanya di masyarakat Jakarta akan seperti ini. Kita tanya di masyarakat di provinsi lain, mungkin jawabannya akan berbeda gitu. Termasuk dengan kekerasan ekonomi ini sendiri. Ini juga kan tadi kekerasan ekonomi, pembatasan aktivitas itu agak-agak mirip sehingga eh, sesuai dengan ketentuan yang memang itu yang dihukum sebagai kekerasan perempuan itu hanya dari faktor kekerasan fisik dan atau seksual, tetapi komponen atau dimensi-dimensi lain, dimensi pembatasan aktivitas, dimensi kekerasan ekonomi dan dimensi emosional itu tetap kita ukur, tetapi tidak masuk dalam bagian penghitungan prevalensi kekerasan. Gitu mungkin ya Bu Evi. Siap, Mbak Tere, terima kasih. Intinya Sama-sama Ibu. walaupun nanti nggak menjadi salah satu yang diukur untuk prevalensi, eh, tapi penting bagi kami juga untuk mengetahui data tersebut ya, Mbak Tere ya, sehingga nanti akan ada Siap, siap, intervensi siap, yang Bu. bisa kami lakukan. Ya, Terima nanti kasih. laporan lengkapnya bisa kita nanti bisa didapatkan dari Pak Jakob. Ini hanya kilasan sedikit saja gitu. Jadi nanti laporan lengkap akan sudah kami sampaikan sebenarnya, Ya. termasuk dengan pertanyaannya Bu Ani dari Bapeda tadi gitu. Mungkin kalau diperlukan
akan membuat kajian terpisah gitu atau perempuan yang menjadi korban kekerasan. Demikian, saya kembalikan ke Pak Jakob mungkin. Terima kasih Bu Terima Evi. kasih Bu Tere, Pak Nurul. Ya, terima kasih Bu Evi dan Bu Tere dan juga Pak Nurul untuk jawabannya. Selanjutnya ada raise hand dari Mbak Yowe yang minta dari DPPP. Dipersilakan jika ingin ada yang ditanyakan atau disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Mas Jakob atas kesempatannya. Izin eh, mungkin menyambung sedikit ya dari dua pertanyaan sebelumnya, baik dari Bu Ani, dari Bapeda, maupun juga dari Bu Evi, dari bidang pemberdayaan perempuan. Eh, eh, saya perkenalkan dulu, saya Nita dari bidang perlindungan anak Bu Tere. Izin mungkin sedikit menyikapi atau izin mungkin agak sedikit kurang apa namanya, karena tadi menurut yang dipaparkan tadi bahwa kekerasan terhadap anak dan remaja gitu ya pada tahun 2025 itu ada satu dari tiga anak dan remaja gitu. Dan ini kalau menurutkan yang dipaparkan tadi adalah turun gitu ya Batere ya dari tahun sebelumnya. Ini apa namanya dari apa namanya selama hidup gitu. Sedangkan untuk 1 tahun terakhir ini satu gitu, 1 banding 8, 1 dari 8 anak dan remaja khusus di 1 tahun terakhir gitu. Dan ini juga datanya alhamdulillah turun gitu ya, angka prevalensi ini. Yang mau saya tanyakan di sini adalah dari data yang disampaikan baik di tahun 2024 dan tahun 2025 ini eh, rata-rata adalah untuk prevalensi kasus kekerasan anaknya adalah turun gitu. Tetapi untuk anak laki-laki tadi yang disampaikan adalah naik gitu ya. Ini sedikit mungkin bisa disampaikan gitu ya, kira-kira kenaikan kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki itu kenapa bisa menjadi sedikit anomali untuk menjadi naik dibandingkan dengan jumlah kasus keseluruhan baik anak laki-laki dan perempuan maupun anak perempuan itu sendiri. Mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu ya Bu Tere. Dan mungkin satu lagi tadi kan tertinggi itu di kekerasan emosional ya, baik di setahun terakhir maupun juga di selama hidup. Nah, kekerasan emosional di sini apakah juga sudah termasuk terkait bullying di apa namanya di kegiatan-kegiatan atau di eh, sifatnya online gitu ya. Mungkin ada bullying di status-status apa namanya IG ataupun Facebook ataupun sebagainya. Apakah ini merupakan juga bagian dari kekerasan emosional ataupun seperti apa? Mungkin itu saja Mas Jacob, Mbak Tere yang kurang saya masih kurang jelas gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengulang pertanyaan dari kita ya. Jadi pertama izin pertanyaannya adalah memang prevalensi kasus kekerasan anak turun, tapi ada anomali bahwa untuk kasus anak laki-laki naik gitu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa naik dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan, angka prevalensi secara keseluruhan gitu. Terus yang kedua, Mbak, lu dari data ditunjukkan bahwa kekerasan emosional termasuk yang
tinggi ya di secara setahun terakhir dan secara selama hidup untuk angka prevalensinya. Ditanyakan apakah bullying secara online di status sosial media gitu termasuk di indikator kekerasan emosional ini gitu. Itu pertanyaannya. Izin Pak Nurul dan Bu Tere mungkin bisa dibantu dijawab. Silakan. Iya, Bu Tere, dilihat itunya datanya yang anak usia 13-17 tahun ya, itu di slide 7 tuh yang Iya, naik iya, sebentar Pak. 4% itu. Biar Hmm, lebih, ini tadi, Mbak Nita kelihatannya perlu ini, apa namanya, untuk insight yang lebih mendalam nih. oke. Kan naik tuh dari Mm-mm. 32,31% menjadi 36 kan? Seperti itu. Yang bawah, yang paling bawah itu ya. Laki-laki naik 4%. Ya, oke. Nah, Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nita ya, Mbak Nita dari PPA ya. Kayaknya sering ketemunya bidang PP aja, bidang perempuan ya, bidang anak jarang. Oke, baik Mbak Yunita gitu. Jadi kalau kita melihat dari grafik ini gitu, memang secara umum ini kekerasan terhadap anak dan remaja itu turun gitu. Jadi turun dia. Yang agak sedikit naik itu malah di kekerasan sebentar. jadi, Kalau yang laki-laki dan perempuan, nah digabungan dari sini aja deh, dari sini. Kalau ini kan kita bedakan di 13, 17 dan 18, 24. Tapi kalau yang di sebelah kiri, ini langsung gabungan antara usia 13 sampai 24. Kalau kita mau bicara tentang anak saja kan 13, 17. Nah, kalau untuk anak laki-laki memang naik 4%. Nah, anak perempuan yang turun. Yang bikin naik itu sebenarnya di kekerasan fisik kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu kalau anak perempuan itu secara umum turun. Nah, kekerasan fisik dan juga termasuk kekerasan emosional. Kekerasan emosional yang masuk di sini termasuk kejadian-kejadian bullying, dan kalau di pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam kuesioner survei ini, bullying yang dicatat itu termasuk bullying yang dilakukan secara digital gitu. Itu kan jadi banyak ya. Jadi memang agak banyak menangkap gitu. Tuh, nanti saya coba cari, nanti kalau mungkin setelah ini Pak Jakob bisa menyampaikan hasil buklet secara keseluruhan. Jadi kalau buklet itu agak lebih banyak gitu. Kalau ini kan hanya kami ambil memang beberapa saja. Karena kalau mau dibahas satu persatu lumayan nih, lumayan banyak gitu. Tetapi memang kalau dari kalau anak laki-laki itu yang tinggi kekerasan fisik, kalau anak perempuan itu yang tinggi kekerasan seksual gitu. Tapi kalau jadi kalau kekerasan kekerasan yang bikin naik di kekerasan yang bikin naik angka kekerasan anak laki-laki itu adalah kekerasan fisiknya itu secara umum. Fisik. Kalau emosional laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan hampir sama kekerasan emosional ini. Itu. Mungkin gitu Mbak Yunita. Ini saya sambil cari ini dulu, cari bukletnya. Makasih Ya. sudah. Oh itu Mas Dimas bisa share bukletnya. Silakan Mas Dimas. Nah ini adalah bentuk-bentuk kekerasan emosional yang dialami oleh anak-anak. Ini kalau kita lihat, kalau kekerasan emosional ya, laki-laki ini ada di 6,45 ya. Ini persennya di sini. Tuh, terus ini perempuan 12%, laki-laki perempuan 9%. Ini kalau kekerasan emosional yang di lingkungan keluarga dan itu sepanjang hidup. Terus kalau di lingkungan masyarakat ini itu paling banyak gitu. Nah, ini kekerasan emosional di lingkungan masyarakat termasuk yang dari teman. Jadi misalnya dibully teman, itu masuk di sini nih. Ini yang paling banyak ada 23%. Kalau yang di lingkungan keluarga itu sedikit. Yang paling banyak tuh dari bullying-bullying dari teman-teman sekolah, teman-teman di lingkungannya, dan seterusnya. Ini kalau anak. Kalau di remaja juga sama nih. Persentasenya juga jauh lebih banyak yang di bullying di lingkungan masyarakat. Jadi memang rata-rata bullying itu gitu termasuk tadi bullying digital itu juga jumlahnya lumayan meningkat khususnya di anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Anak perempuan ada gitu tapi laki-laki cukup besar juga gitu persentasinya.
Itu mungkin Mbak Yunita ya. Ya, jadi ini memang PR kita bersama ya gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya memang kita di tahun lalu ya, sejak tahun lalu itu 2 tahun lalu melakukan penyesuaian untuk menambahkan pertanyaan tentang kekerasan tadi, bullying-bullying tadi, karena kemarin dari teman-teman konselor ya dari P2A, Mbak Ulan ya kalau nggak salah tuh sempat menambahkan, mengusulkan untuk menambahkan beberapa poin terkait itu karena memang kan sekarang isu-isu tentang bullying gitu itu cukup cukup banyak gitu dan kita juga memang mau menangkap itu dari hasil survei ini. Tuh. Mungkin demikian Mbak Yunita. Ya, baik, Mbak Tere, terima kasih infonya. Cuma tadi saya sedikit terlewat juga. Jadi, kalau untuk kekerasan seumur hidup gitu ya, anak laki-laki meningkat, tetapi untuk kekerasan dalam 1 tahun, saya lihat lagi justru anak laki-laki itu turun gitu. Itu sih sebenarnya yang eh, tadi saya kelewat sampaikan gitu. Jadi kalau tadi untuk seumur hidup berarti meningkatnya dikarenakan oleh kasus kekerasan fisik gitu ya. Tetapi untuk prevalensi kekerasan di 1 tahun terakhir, anak laki-lakinya turun nih Mbak Tere gitu. Yang naik justru perempuan. Nah itu mungkin bisa eh, bantu dijelaskan lebih lagi ya, karena eh, agak berbeda gitu. Oke. Ya Mbak, makasih Mbak. Jadi kalau untuk melihat prevalensi yang kita ukur, kita laporkan dalam IKU itu biasanya memang yang selama hidup gitu. Tapi memang yang 1 tahun terakhir ini eh, untuk kekerasan terhadap karena memang mungkin kalau laki-laki itu akumulasi dari kejadian-kejadian masa lalunya, apalagi yang kalau laki-laki ditanyain 1824 kan mungkin dia dulu pernah berantem, pernah pukul-pukulan, pernah dibully, pernah di apa lebih banyak gitu kejadian kasus-kasus itu. Sedangkan yang kejadian 1 tahun terakhir kalau memang sudah apa sejak kejadian 1 tahun terakhir itu tidak terlalu ditangkap, tidak terlalu tergambar dari situ. Jadi kalau laki-laki mungkin tadi mungkin kalau secara kasus ini hampir sama banyak, itu sedikit lebih banyak perempuan, tetapi kalau kita melihat tadi dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya akan menjadi sangat banyak. Dan memang kami yang kita concern tadi gitu. Tapi kalau kita mau melihat perbaikan atau ya perbaikan ya, perbaikan atau progres dari eh, uh, program-program penanggulangan kekerasan yang sudah dilakukan terhadap anak selama ini, memang kita sebaiknya berfokus tadi pada angka yang 13-17 untuk anak, dan itu kondisinya yang 1 tahun terakhir. Nanti kita bisa bikin progres sendiri dari situ, Mbak. Jadi tidak harus menggunakan yang untuk kepentingan IKU gitu. Jadi di luar dari itu bisa nanti teman-teman dari PA dari PPA itu bisa menggunakan angka tadi kekerasan terhadap anak yang tadi kategori 13-17 dan kondisinya yang 1 tahun terakhir. Nanti kalau perlu buklet sudah ada gitu. Nanti publikasinya juga sudah kami sampaikan ke Pak Jakob gitu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira perlu dibahas, perlu mendapat pengayaan lagi, utamanya teman-teman dari PA untuk melakukan intervensi gitu, bisa koordinasi komunikasi lebih lanjut dengan kami. Ya, ya baik. Sekali lagi terima kasih Bu Tere. Nanti kami akan koordinasi juga ke Puslatbang untuk mendapatkan bukletnya ya, karena terus terang ini merupakan salah satu kabar baik gitu ya, ketika kekerasan anak prevalensinya adalah menurun gitu. Dan juga semoga ini juga bisa menjadi gambaran utuh gitu buat kami juga ke depannya. Karena mengingat belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak juga eh, cukup banyak disorot gitu Bu Tere. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi Bu Tere dan juga Bapak Nurul ya
selaku dari BPS karena terus membersamai kita ya di Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi kami melakukan apresiasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yowe dan Tere dan Pak Nurul. Mungkin Bapak Ibu ada lagi dari institusi lain, mungkin dari Diskominfo ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Mungkin dari Biro Kesos ada yang ingin disampaikan? Belum ada. Dari kelurahan atau kader Dasawisma ada yang ingin ditanyakan, disampaikan Bapak Ibu? Atau dari Sudin, eh, Kasapel, penyuluh KB, dari Biro Pemerintahan ada yang ingin disampaikan? Dari dinas lagi, dari perencanaan ada yang disampaikan mungkin mengenai hasilnya? Sepertinya sudah semua ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau seperti itu mungkin ada eh, penyampaian terakhir dari BPS Pak, dari Pak Nurul untuk menutup acara diseminasi SPHP DSPHD hari ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak, banyak. sebelum ke Pak Kepala BPS, mungkin teman-teman Dawis ini yang nganter-nganter enumerator kita sampai ke pelosok-pelosok ini. Ada pertanyaan nggak? Atau Pamong? Gitu. Ini kan gambaran dari representatif seperti apa Provinsi DKI Jakarta gitu. Silakan Bunda-Bunda, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau teman-teman kasih Kesra? Silakan. Cukup mungkin ya Bu ya. Silakan. Cukup Ibu. Cukup. Iya, iya cukup. Dari mana ini? Ini dari Kelurahan Tugu Utara Bu, Oke, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Mungkin perwakilan dari Jakarta Pusat, adakah yang mau ditanyakan ini? Yang dari Kasih Kesra maupun dari Dawis? Kasatpel PKB? Jadi nanti jangan sampai ada teman-teman PKB atau Kasatpel ada yang bilang kemarin kita sudah melaksanakan survei tapi hasilnya seperti apa kita belum tahu gitu ya. Nah, ini kan sudah kita sharing hasilnya, kita diseminasikan. Nah, apakah ada yang mengganjal ataukah untuk di apa ya? Dimatchkan dengan kejadian dengan fenomena yang ada di lapangan dengan hasil dari survei ini gitu. Silakan. Sebelum dilakukan menjadi laporan yang sudah baku. Dari pusat, Halo Bu, Jakarta Pusat, Bu, maaf ya Bu, silakan. saya Wela dari Kader Dawis Petukangan Utara. Ya silakan. Saya mau menanyakan Bu, gini, kita kan dari kunjungan kami yang kader-kader dari Dawis Petukangan Utara ini, saya pernah ada kasus anak yang dia dibully di sekolahannya karena kekurangan apa maksudnya tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca dan jadi anak tersebut jadi kayak murung dan apa ya minder jadinya Bu. Ini solusinya harus kayak gimana ya Bu? Oh, oke. Ini Bu Wela ini anak usia apa nih? SD, SMP, SMA? SD.
SD. Iya, sebenarnya sih seharusnya nih anak udah harus kelas 4 SD, Bu. Cuman dia dari kelas satu sampai kelas 2 itu dibully terus. Dibully terus dia oleh teman-temannya. Jadi sampai anak ini tidak sekolah lagi. Jadi putus ya. Iya, Bu, putus. Oke. Ini menanyakan solusi kan? Iya, Bu. Solusinya gimana? Ya, oke, siap. Sebelum saya jawab terkait masalah solusi yang terkait dengan hasil survei gimana, Bu Wela? Kalau hasil survei kita, alhamdulillah di lingkungan kami aman, Bu, untuk kekerasan rumah tangga untuk orang apa ibu untuk wanita dan anak-anak mulai udah berkurang, Bu. Oke, tadi Mbak Wela tadi dari mana? Jakarta Pusatnya di mana? Jakarta Selatan, Bu, saya Oh, Jakarta Selatannya di mana ini? di Kelurahan Kelurahan mana? Petukangan Utara. Petukangan. Petukangan Utara. Oke, Iya. baik Mbak Wela dari Petukangan Utara. Kalau hasil survei udah ya, sesuai ya. Nah, Soalnya kan ini Iya. terkait. ABCD Ya, 10 ya kan? ya, Pilihan 10 Bu. Ini gue oke. Ya, ya. Jadi terkait yang pertanyaannya Bu Wela terhadap anak SD yang pada akhirnya dibully dan tidak mau sekolah lagi, nanti tolong dikondisikan kan teman-teman hadir nih, PKB-nya ada, Kasatpelnya ada, kan di situ ada pos pengaduan juga dikonekkan, ada UPT PPPA juga ada bidang PP di sini ya, tolong koordinasi ya teman-teman ya. Jadi Bu Wela bisa menghubungi PKB-nya langsung ya, teman-teman di Jakarta Selatan tolong ya. Sudah kenal dengan PKB-nya Bu Wela? Bu, halo, iya, Bu. Gue Iya, sudah kenal dengan PKB kami belum, Bu. yang ada di Jakarta Selatan? Belum. Belum. PKB Jakarta kasih PA yang ada di Jakarta Selatan gabung? Gabung nggak kasih PA yang ada di Jakarta Selatan? Kalau enggak, tadi ada Mbak Yowe ya, bidang PA, tolong dikondisikan ini ada kasus yang perlu di follow up. Ya, gitu ya. Makasih ya Mbak Wela ya, nanti supaya dikondisikan ke teman-teman yang ada di lapangan. Oke? Selatan udah, utara udah, pusat apakah ada? Pusat? Jakarta Pusat, tolong di nonaktifkan bagi yang tidak berkepentingan tuh Mas Jakarta. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Barat. Ini soalnya audiennya sangat besar ini, jadi kita pengen tahu teman-teman yang ada di lapangan. Jakarta Pusat ada Bu, mau tanya juga Bu. Silakan. Iya, aku pertanyaannya sama dengan yang di Jakarta Selatan. Itu ada, itu terutama saya kan kader Dawis. Itu anak saya sendiri yang ngalamin pembulian. Waktu itu di kelas 1 pelecehan seksual, payudaranya disentuh oleh teman laki-lakinya. Di kelas 1. Nah, di kelas 2 anak saya juga mengalaminya lagi sampai terakhir ya di kelas 3 ini juga dia mengalami pembulian apa sih istilahnya kan dia diteriakin gitu telinganya sampai 2 kali dan itu tuh sakit dia ngerasanya. Dan itu juga udah saya lapor juga ke bagian inian perempuan perlindungan perempuan P3A. Saya udah pernah. Terus? Udah pernah saya laporin juga dan itu juga udah ada pernah kunjungan sekali ke sekolahan saya dan itu udah ketemu dengan guru wali kelasnya. Sampai sekarang ya udah berjalan gitu aja, nggak ada permintaan maaf dari orang yang ini anak sayanya gitu. Tapi ya udahlah, saya pikir udahlah, saya juga capek udah lapor sana sini, saya juga udah periksa ke puskesmas, ya udahlah jalanin aja deh. Saya sampai saya udah nak kamu harus kuat, saya bilang. Sampai saya berprinsip gini, kalau kamu diapa-apain sama teman kamu balas, saya bilang gitu. Karena pada dasarnya nggak berani ngebales.
Sampai saya kasih support dan yakinin gitu. Kalau kamu dia apain dia, kalau dia duluan balas saya bilang. Tapi kalau kamu duluan aku yang kamu kena iniin, aku gituin. Tapi udah sih seperti itu. Makanya saya kan mau saya bicara karena memang sama kasusnya seperti itu gitu loh. Tapi masih bersekolah hari Pembulian ini kan ya secara Ibu? masih Tapi anak masih sayanya masih ya. bersekolah karena sayanya juga kasih support system yang bener banget gitu ke anak sayanya, kasih semangat gitu. Seperti itu sih Kak. Ya, terima kasih Bu Helmia atas informasinya. Kalau yang terkait dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Bapak Ibu kita dari BPS terkait survei yang ada di Provinsi DKI Jakarta, gimana tanggapannya? Ya alhamdulillahnya sih bagus ininya. Sesuai ya, sesuai dengan Sesuai. di lapangannya. Oke, terima Iya, kasih. betul. Nah, Betul, Bu. terkait penyampaian informasi Ananda, mudah-mudahan ini teman-teman yang ada di Jakarta Pusat PAPP gabung ya. Dan ada Masih banyak pembulian juga, Bu. Iya, ya. masih banyak pembulian di sekolah-sekolah itu ternyata kan. Walaupun sudah diterapi untuk tidak ada bullying, tetap aja baik itu verbal maupun yang fisik ya, seperti itu. Banyak, Bu. Ini saya kader Dawisnya anak sayanya sendiri gitu yang kena pelecehan. Cuma saya nggak blow up gitu waktu di kelas 1, pelecehan seksual, payudaranya disentuh. 3 kali kejadian itu. Sampai lapor ke kepala sekolah, responnya oke, dan dia udah perjanjian atas materai seperti itu anaknya. Orang Ya. tuanya gitu loh. Terima Seperti kasih Bu itu. Helmia. Teman-teman yang ada di bidang Iya. PA ya, tolong didengarkan. Ini ada informasi yang bisa nantinya kita jadikan rujukan ya, bagaimana kebijakannya ke depan. Ya, terima kasih ya Bu Helmia. Yang dari Iya. Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur. Timur? Jakarta Timur? Jakarta Timur? Monitor Jakarta Timur? Bagaimana tanggapannya dengan hasil survei kita? Teman-teman Dawis? Bunda-bunda Dawis ataupun dari Kasih Kesra? Dari Kepulauan Seribu? Dari Kepulauan Seribu, bagaimana tanggapannya? Ini sayang sekali karena kita mempunyai hasil survei yang luar biasa. Jadi kalau saya kepingin ada apa ya, sedikit ya sama-sama argumentasi nih, ada masukan dari beberapa bunda-bunda dari Dawis nih bagus juga. Jadi nanti tentunya hasil survei ini akan dimatchkan dengan kondisi yang di lapangan sehingga program-program kita ke depan akan lebih menyentuh ke masyarakat. Ibu Fitria ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya Fitria Naim dari Kader Dawis, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Silakan. Iya Bu, saya mau masukkan aja. Kebanyakan ini terhadap perempuan. Kalau saya masukkan aja Bu, setiap sekolah ataupun di sekolah-sekolah masih harus diadakan sosialisasi terhadap bully terhadap anak-anak perempuan. Harus ada Bu. Karena dengan adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah meredam mungkin kekerasan antara anak seusia dia ataupun bully di sekolah. Gitu aja. Saya masukan saya gitu aja Bu. Terima kasih. Ada lagi? Izin Bu, tambahan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Kelurahan Kayu Manis Bu. Ya, silakan. Nambahin juga Bu yang tadi Bu Fitri bilang, seharusnya memang kita harus ada sosialisasi ke sekolah-sekolah dari pusat maupun dari Wali Kota Timur ya Bu, di Wali Kota Timur. Nah, maksudnya gini Bu, udah banyak kejadian Bu. Belum lama saya kemarin menemukan bullying ya. Bullying itu di sekolah itu kayaknya terlalu nggak digubris itu loh. Gurunya ngomong apa tapi nggak digubris. Maksud saya kita kasih sosialisasi ke sekolah-sekolah biar supaya nih anak-anak ini
bisa memahami itu loh Bu. Kalau cuman Benar. gurunya doang kan sekarang tahu sendiri Bu, guru ngomel sedikit aja kita diaduin ke medsos. Jatuh-jatuhnya Iya, gurunya yang kena hukdis dan sebagainya. Padahal yang salah kan anaknya. Terus yang Iya. kedua, sekalian ini juga tentang apa ya? eh tawuran pelajar kan makin banyak nih Bu. Sebenarnya kalau saya lihat. Belum lama tetangga saya dia bawa pistol mainan itu eh berkeliling di antara sekolah-sekolah. Saya bilang, ini mau jadi jagoan atau jadi apa ya? Saya bilang. Sampai akhirnya saya bilang, oh ini juga harus sama Bu. Jadi bullying dan juga kekerasan antar teman-teman sekolahnya itu juga harus sama iya, di apa ya disosialisasikan kembali Bu. Kalau sampai cuma hanya sampai dawis dan sebagainya ke anak-anak ini kurang gitu loh Bu. Karena Iya, itu patokan saya bilang tadi Bu, guru aja kita masih bisa dilaporin. apalagi ya. Nah, jadi dianggapnya si si orang tuanya, wah nih guru nggak benar. Padahal guru udah mengajarkan yang lebih benar lagi, udah baik sekali mengajarkan anak-anaknya ini nih gitu loh. Yang harus kita benar-benar bina lagi kembali gitu loh Bu. Dengan sosialisasi lagi ke sekolah-sekolah gitu loh Bu. Benar, Bu. Ya Bu, masukan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulidin. Jadi Bapak Ibu dari hasil tadi eh, cenderungnya kita turunkan ya. Betul nggak, Mas Yakob? Betul. Nah, Cenderungnya turun ya hasil Ya, untuk anak prevalensinya. turun Bu, betul Bu. Turun untuk perempuan? Perempuan ada sedikit kenaikan Bu, 0,33 Bu. Oke, ya ternyata meskipun hasilnya turun, kondisi di lapangan tentunya eh, kita tetap harus work hard, tetap harus bekerja keras. Jadi makanya kenapa hasil ini kita diseminasikan, hasil ini kita syiarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tahu nih, Oma, ternyata masih ada loh, sehingga preventifnya, mitigasinya seperti apa, nanti kita menyusun kebijakannya tidak salah. Jadi seperti Iya itu ya. benar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan Iya ke Bu. Mas Yoko. Sama sama-sama Bu, makasih. Terima kasih Bu Fatma. Izin Pak Nurul, itu sempat terpotong, mungkin bisa disampaikan kalimat penutupnya Pak dari BPS. Ya, terima kasih Pak Jakob dan Bu Fatma ya. Tentunya kami dari BPS ya. Nah, pertama tentu sebagaimana tugas fungsi dari kami ya untuk terus mengawal ya hasil kualitas data dari berbagai survei termasuk survei yang kita kolaborasikan dan evaluasi dari setiap tahun tentunya akan menjadi penguat untuk nanti di 2026 jika kita kemudian melaksanakan survei ini kembali dievaluasi dan juga tindak lanjut dari apa-apa yang kita perlu sempurnakan. Kemudian dalam rangka kolaborasi ini tentunya saya selaku Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta menyambut baik kolaborasi ini dengan secara maksimal dengan Puslatbang, PPAPP ya selama ini dengan berbagai aspek khususnya terkait dengan peningkatan kualitas proses ya. Apakah itu pelatihannya, rekrutmen petugasnya, dan proses pendataan di lapangannya yang mungkin perlu terus ditingkatkan agar kemudian di 2026 menjadi lebih baik saya rasa. Saya rasa itu mungkin Pak Jakob, dan saya tutup dengan sebuah pantun ya. Sungai Ciliwung meluap di kedua sisi jika malam hujan sangatlah lebat. Mari kita terus bangun kolaborasi karena sendiri tak pernah hebat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin izin dari Fatma ada penutup Bu. Silakan Bu. Ya, jadi kami dari Puslatbang, PPPA serta KB mengucapkan terima kasih kepada
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Pak Nurul Hasanuddin, yang sudah sangat hebat ya, memberikan informasi hasil surveinya kepada kami semuanya. Tentunya ini sangat berguna bagi kami untuk melakukan early warning sistemnya seperti apa agar prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya kita harapkan turun. Kalau nol nggak mungkin ya Pak ya, tetapi kita senantiasa harus berpikir positif. Iya, Apapun Bu. kerja keras kita, insya Allah mendapatkan hasil yang kita Amin. inginkan Amin. dan Amin. sesuai yang direncanakan. Jadi seperti itu Amin. aja, dan Amin. terima kasih kepada teman-teman semuanya dari jajaran Bapeda, Dinas PPAPP, kemudian Diskominfo, bagian Kesra, kemudian Biro Kesra, Biro Pemerintahan, UPT PPPA, Bapak Ibu dari Kasudin, kemudian Kasatpel, Kasih Kesra, PKB, dan semua Bapak Ibu Dawis ya, Bunda-Bunda Dawis, terima kasih sudah bergabung, sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Itu saja mungkin statementnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini merupakan tonggak yang bersejarah ya kalau saya bilang. Karena kita sudah tahu nih, kita awal pangkalnya itu berangkatnya dari mana. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Yakob. Terima kasih Bu Fatmawati atas kalimat penutupnya. Demikian diseminasi survei pengalaman hidup anak daerah dan survei pengalaman hidup perempuan daerah Provinsi DKI Jakarta 2026 hari ini kami akhiri dengan mengucapkan Beda-beda anak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bapak Terima Ibu, kasih izin. Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semuanya.